Apa yang telinga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bapak, Ibu, sebelum kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kami ingin memperkenalkan diri. Lado yang kenal dengan ambo Pak Ibu? Halo, ya. Baik Pak Ibu. Kalau nama lah tahu tak Pak Ibu? Kalau nama lah. Iya. Baik, nama ambo adalah Firman Syah. Kemudian ambo asal atau alamat ambo di Sago. Alamat Sago, asli Kambang. Di mana Kambang Ustaz? Kambang Lawe. Kambangnya lah kuat. Iya, lain orang awal. Iya. Kemudian sudah berkeluarga dan alhamdulillah sudah dikaruniai dengan anak Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Dah Bapak Ibu, perkenalan cukup? Ada mau ditanyakan lagi? Baik. Apa mohon ya, karena ada Bapak Ibu yang bisa maju aja Pak, maju depan Pak, maju aja. Supaya yang di apa? Ya. Yang maju Pak. Supaya yang datang terakhir bisa mendapatkan tempat duduk. Iya. Baik Bapak Ibu. Kemudian kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada DKM Mushola Nurul Hidayah. Betul Bapak Ibu? Iya, pengurus Mushola Nurul Hidayah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan ujangan agama kepada bapak-bapak di Siko. Iya. Ini mushola
Baru ya Bu? Iya. Ini dah berapa? Oh bangunannya baru. Oh gitu. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, baik Bu. Kami ulangi lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia ataupun pengurus Mushola Nurul Hidayah yang ikut andil terselenggaranya acara ini. Maka kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, kepada Bapak pengurus, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti kebaikan kepada Bapak Ibu terselenggaranya acara ini. Ya. Baik Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia kini awak masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Di antara seruan Allah menunaikan salat maghrib berjamaah. Datangnya Bapak Ibu di sini dari rumah masing-masing, ada yang jauh, ada yang dekat. Semoga semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita Bapak Ibu, baik itu pakai motor, pakai sepeda. Ada yang pakai sepeda tadi Bapak Ibu? Hah? Tidak ada. Sekarang sudah canggih, sudah zamannya sepeda. Iya. Pakai motor, pakai mobil, datang ke Siko untuk menghadiri kajian, untuk menghadiri solat, terutama solat wajib. Maka likulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah Pak Ibu yang Ibu Bapak langkahkan dari rumah masing-masing itu bernilai sedekah. Bayangkan, berapa langkah Pak Ibu dari rumah tadi? Bisa dihitung? Ada yang terhitung? Iya, semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi. Setelah datang memenuhi panggilan Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama mendengarkan kajian, mendalami ilmu agama, membaca Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Untuk apa Bapak Ibu? Awak datang ke Siko untuk menambah keilmuan kita, ilmu agama kita, dan menambah rasa takut kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada faedah, keutamaan yang disebutkan begitu banyak oleh Rasulullah SAW tentang orang yang hadir ke majlis ilmu Ibu. Baraja mendengarkan taklim, mendengarkan ilmu ceramah, nasihat agama. Kecik Nabi Bapak Ibu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dari rumah-rumah Allah. Awak kini berkumpul di mana Bapak Ibu? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mulia, tempat yang Allah cintai di permukaan bumi ini adalah masjid. Ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling yang Allah cintai di permukaan bumi kau Bapak Ibu adalah apa? Masjid-masjidnya. Masjid kan mulia Pak. Mushola pun termasuk dari apa? Bagian dari sana. Dari masjid. Bagian dari apa? Tempat solat, tempat sujud kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul di rumah Allah membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, membaca hadis Nabi SAW. Awak belajar gini Pak Ibu, belajar agama kita. Apa yang akan didapatkan sama mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan akan turun kepada orang yang hadir di situ Pak Ibu. Pak Ibu,
datang dari rumah, duduk di siku, enggak akan rugi Pak Ibu. Ketenangan akan datang kepada kita. Ini janji Rasulullah SAW. Yang berucap, yang berkata, bukan ambo Pak Ibu, Rasulullah SAW, orang yang mulia, yang tidaklah berbicara sesuai hawa nafsunya. Beliau berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad, Rasul kita, idola kita, beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu mereka, namun dia berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Maka ketika Nabi awak mengecekkan bahwasanya di majelis ilmu ketika mendengar kajian akan turun ketenangan, sakinah akan kita dapatkan. Benar adanya Pak Ibu. Coba bayangkan. Duduk di suku tenang tak perasaan awak Pak Ibu? Hati awak tenang tak? Tenang. Tanya. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yang akan kita dapatkan tak kala kita duduk di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat Allah pun turun kepada awak. Walaupun awak alu mencari ya Pak Ibu, tak nampak dia rahmat Allah turun ketika di majelis ilmu, yakinlah yang mengkabarkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin dan mukminah wajib dia meyakini, mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah turun bagi orang yang belajar ilmu agama, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat agama. Rahmat Allah turun kepada mereka. Kemudian faedah berikutnya Pak Ibu, yang ketiga yang akan didapat bagi orang yang mendengarkan kajian, hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malak wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malak wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah pun akan sebut-sebut nama kita. Wa hafathumul malak. Afwan. Yang ketiganya adalah apa? Malaikat akan menaungi kita, merahmati kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Nyo ndak Pak Ibu, awak mendapat doa dari malaikat? Lain nyo Pak Ibu. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia Pak Ibu, yang tak pernah berdosa, tak pernah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Di antara sifat mereka yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang sifat malaikat, la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mereka enggak pernah berbuat maksiat sama Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini sifat malaikat. Makhluk yang tidak pernah berdosa, berdoa kepada Allah kira-kira dikabulkan atau tidak Pak Ibu? Dikabulkan enggak? Diijabah Pak Ibu. Bukan hanya malaikat saja, sampai pun binatang-binatang mendoakan kebaikan untuk orang yang belajar ilmu agama. Hatta al-hidan fi jawfil ma. Sampai pun ikan yang berada di lautan Pak Ibu mendoakan kebaikan bagi orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Ini dapat Ibu sekian banyak kebaikan yang Allah kabarkan Rasulullah SAW. Kabarkan kepada kita. Hadir di majelis ilmu mendapatkan begitu besar faedahnya. Kemudian di antara faedah berikutnya kita hadir di sini Pak Ibu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nama harum disebut di kalangan para malaikat, di penduduk langit. Ini saja Pak Ibu. Di dunia ada mungkin salah seorang dari kita yang dipanggil oleh petinggi-petinggi negara. Contohnya Pak Camat panggil, Pak Yusuf datang ke kantor. Panggilan, surat panggilan datang kepada kita. Untuk apa? Orang dikumpulkan semuanya. Dikumpul orang semua. Sampaikan, si fulan adalah orang yang baik, diberi penghargaan kita. Disebut-sebut nama kita di hadapan manusia. Kira-kira gembira nak awak Pak Ibu? Gembira. Luar biasa gembiraan kita.
Ini baru di hadapan apa? Manusia, makhluk Allah. Maka bagaimana halnya dengan apa? Sang pencipta kita yang menyebut di hadapan makhluk yang mulia di langit Allah. Maka luar biasa Pak Ibu hadir di sini. Banyak lagi apa? Keutamaannya. Di antara keutamaannya berikutnya Pak Ibu, kita datang kasiko dari rumah Hawa adalah merupakan jalan mudah atau jalan pintas masuk ke dalam sarubu Allah Subhanahu wa taala. Ikut kecil Nabi Pak Ibu, bukan kecil Ambo sampaikan hadisnya. Kecil Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah. Ni enggak masuk surga Pak Ibu? Ni ingin sekali. Cita-cita seorang mukmin, cita-cita seorang mukmin dan mukminah, bagaimana dia bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga Allah? Apalagi melalui pintu pintas. Jalan pintas. Bahwa dikatakan menuntut ilmu merupakan jalan pintas menuju surga Allah Pak Ibu. Tak dikacain solat, bahkan tak solat dikatain jalan pintas menuju surga Allah. Bahkan tak haji, semuanya membutuhkan perjalanan. Bukankah solat membutuhkan perjalanan kita dari rumah kita mendatangi rumah Allah? Bukankah haji kita berjalan menempuh perjalanan yang panjang untuk datang ke Baitullah? Nah, iya. Semua ibadah membutuhkan perjalanan. Kenapa Nabi SAW tidak sebutkan solat, haji? Namun Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya thalibul ilm, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah semua ibadah yang kita lakukan, solatkah, hajikah, puasa, semuanya berporos kepada ilmu agama. Porosnya dari ilmu agama. Kalau tak punya ilmu, bisa enggak solat? Tak bisa Pak Ibu. Tak tahu baca Al-Fatihah, tak tahu baca harus solat yang benar. Bisa solat? Tak bisa. Begitu pula dengan haji. Kalau tak punya ilmu, kita bisa kita haji Pak Ibu? Tak bisa. Tak bisa. Harus punya ilmu kita. Begitu pula dengan puasa. Tanpa ilmu kita enggak akan bisa puasa dengan benar. Begitu pula dengan zakat yang kita keluarkan. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa untuk mengeluarkan zakat dengan benar yang sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya Pak Ibu porosnya kepada ilmu agama. Makanya ilmu agama inilah menjadi jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tak kalau orang berilmu, belajar ilmu agama, maka jalannya akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Ibu, faedah yang berikutnya dari apa? Kita hadir mandangah kajian, mandangah ilmu agama adalah bahwasanya orang yang hadir di siko Pak Ibu adalah bentuk dari cinta Allah. Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Allah inginkan kebaikan untuk mereka. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia, Allah bimbing dia untuk belajar ilmu agama. Allah bimbing. Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan langkahnya untuk belajar ilmu agama. Duduk bersama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Kebaikan tidak hanya di dunia Bapak Ibu. Khairan di sini kata Nabi SAW, kebaikan dunia dan akhirat kita. Mencakup kebaikan dunia dan akhirat kita. Awak ingin bahagia tak Bapak Ibu? Dunia kita ingin bahagia. Semua kita ingin cita-citanya bahagia. Tak umat Islam saja, orang-orang kafir mereka yang tidak memiliki Rabb mereka,
tidak menyembah Allah, mereka pun menginginkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Maka jalan kebahagiaan inilah jalan kebahagiaan Pak Ibu. Jalan kebahagiaan adalah tak kalah kita memahami agama kita dengan benar, belajar ilmu agama. Maka itu adalah pertanda Allah menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Masuk kita ke dalam tema kita pada malam hari ini. Ini sebagai mukaddimah saja. Tema kita adalah kiat-kiat bagaimana menyucikan jiwa. Bagaimana kita menyucikan jiwa kita? Bagaimana jiwa kita itu bersih? Bagaimana jiwa kita tak kalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tersentuh hati kita tersebut. Ingat kita, bangun kita. Ketika azan berkumandang, hati bergemetar, Bapak Ibu. Terasa terpanggil kita. Itu hati yang suci, hati yang baik. Makanya kecil Nabi SAW, Pak Ibu, ana fil jasadil mutqah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah Pak Ibu, bahwasanya di dalam hati awak itu, di dalam tubuh ada segumpal darah. Di dalam tubuh awak ada segumpal darah namanya Pak Ibu. Apabila segumpal darah tersebut baik, maka baiklah seluruh amalannya. Namun apabila segumpal darah tadi rusak, sakit, maka rusaklah seluruh amalannya. Apa segumpal darah itu Pak Ibu? Ala wahyal qalb. Kecik Nabi, segumpal darah itu adalah hati. Apabila hati seorang baik, suci, maka baik semua amalan-amalannya akan menjadi baik. Zahirnya akan menjadi baik. Kenapa? Kebaikan pada dirinya. Namun apabila rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara kiat kita mensucikan jiwa. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita? Yang pertama Pak Ibu, agar bisa hati kau bisa barasi, bisa suci, bisa bersih. Yang pertama adalah tadzakarul maut wa liqa'il ta'ala. Mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, mengingat kematian dan perjumpaan dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, dipanggil kita dengan panggilan keimanan Pak Ibu. Ketika Allah memanggil awak dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka sikap seorang mukmin dan mukminah memperhatikan Pak Ibu. Ini ada hal penting yang akan Allah sampaikan. Perkara penting setelahnya yang akan Allah sampaikan. Ketika Allah memanggil dengan panggilan keimanan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok Bapak Ibu, hari setelah kematian. Hari setelah kematian, apa yang kita siapkan? Apa yang telah kita siapkan? Apakah kita sudah siap bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bertemu, berjumpa dengan Rabb kita.
amal soleh yang kita lakukan, ataukah belum kita mempersiapkan bekal? Karena kehidupan ini Pak Ibu, kehidupan dunia ibarat perjalanan Pak Ibu, berjalan awak akan menuju sebuah tujuan yang akan kita tuju. Contohnya Pak Ibu, awak ini kapai ke Jakarta, menempuh perjalanan, akan membawa namanya bekal. Kalau tidak ada bekal, awak tidak bisa kena kiro-kiro Pak Ibu, tiba di Jakarta, tidak punya apa-apa. Kira-kira sampai nggak kita tujuan? Tujuan kita adalah Jakarta. Bisa tidak Pak Ibu? Tak akan bisa. Tidak punya uang, tidak punya harta benda yang akan bisa kita persiapkan untuk menghadapi melakukan perjalanan yang panjang. Tidak punya apa-apa kita, maka tidak akan sampai kita tujuan Pak Ibu. Begitu pula dengan akhirat. Tujuan kita hidup di permukaan bumi ini adalah untuk suatu tujuan yang akan berakhir semua kita. Semua kita akan berakhir. Ke alam akhirat. Dan sudah berakhir di alam akhirat, cuma ada dua pilihan bagi kita. Tidak ada pilihan kategori Pak Ibu. Imma surga wa imma neraka. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Apa bekal kita yang akan kita siapkan untuk menghadapi hari yang demikian? Perjalanan kita tersebut, apakah sudah siap bekal kita? Maka diimbau oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari kemudian. Kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang panjang, kekal, abadi, buat selama-lamanya Pak Ibu. Adapun dunia yang kini berada di atasnya, kalau mengikuti umurnya Nabi, berakhir kira itu Pak Ibu 63 tahun. 63 tahun. Mungkin di antara kita sudah ada yang mengenyam umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bahkan ada yang sudah melebihi dari umurnya Nabi SAW. Maka kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali sakit yang lewat dari 70 tahun nih Pak Ibu. Sakit. Bukankah kita melihat ada di antara kita yang apa? Kecil meninggal, remaja meninggal, dewasa meninggal, tua pun meninggal. Semuanya akan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Menghari, tidak ada yang akan hidup kekal di dunia ini Pak Ibu. Semuanya kita lagi berjalan menuju titik yang satu, yaitu kematian. Apa bekal kita? Kalau tidak ada bekal ada Pak Ibu, tidak ada amal soleh yang bisa bawa ke alam akhirat, kira-kira selamat tak nanti Pak Ibu tujuan kita sampai ke surga? Tidak. Di mana kita berbekal? Di sinilah tempatnya kita berbekal Pak Ibu. Inna dunya, kata Imam Ahmad, darul amal wa anna al-akhirah darul jaza. Negeri dunia ini adalah negeri untuk kita beramal, mempersiapkan bekal kita, memperbanyak bekal kita. Di sinilah tempatnya kita untuk bisa menggapai surga Allah. Wa innal akhirah darul jaza. Adapun akhirat, negeri akhirat ada negeri pembalasan. Tak ada lagi amalan Pak Ibu. Tak ada amalan. Di sinilah kita beramal di dunia ini, mempersiapkan bekal kita agar apa? Agar kita sampai tujuan kita ke alam akhirat, yaitu surga Allah. Agar kita bahagia nantinya hidup kita. Karena kehidupan dunia ini adalah sementara. Tidak panah Pak Ibu.
Kita berpacu dengan dunia, ternyata dunia mengakhiri kita. Kalau tidak awak meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Karena dunia adalah tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal kita buat selama-lamanya. Dunia adalah tempat kita meninggal, Bapak Ibu, bukan tempat kita tinggal buat selama-lamanya. Maka persiapkanlah, mari kita persiapkan bekal kita dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju tujuan kita akhir dari kehidupan kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Nabi mengecekkan kepada Bapak Ibu, banyak-banyak mengingat kematian. Pemutus nikmat. Pemutus nikmat itu kematian. Nabi tidak katakan bahwasanya ingatlah kematian. Tak, jangan satu kali saja. Tak, banyak-banyak kita mengingat kematian. Banyak-banyak orang ingat kematian. Karena tak tahu kita apakah ajal kita sudah dekat ataukah umur kita masih panjang, tak tahu kita. Ada di antara kita Pak Ibu yang tahu kapan kita meninggal? Tak ada. Kesehatan yang kita miliki sekarang bukan jaminan panjangnya umur seseorang. Bukan jaminan, Pak Ibu. Bara banyak orang yang sehat, badannya bugar, badannya kekar badannya, namun besoknya panggilan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan telah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan bagi kita satupun, Pak Ibu, yang sehat badannya. Yang muda pun demikian. Tidak ada jaminan panjangnya umur. Semua kita sedang menuju ke arah sana semuanya, kepada titik yang namanya kematian. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak kala kematian datang kepada kita, maka semua sudah tidak ada lagi yang bisa kita persiapkan bekal. Itu untuk semuanya, Pak Ibu. Kalau seandainya lalai di dunia, lengah, ternyata kita menunda-nunda, misalkan nunda, wah besok lah mau tobat, umur sampai puluh. Ada istilahnya, Pak Ibu. Istilah ini mungkin populer juga. Mudo, bapoya-poya, tuo, kayo rayo, mati masuk sarugo. Enak kan? Bagus tak, Pak Ibu? Semua kita mungkin ingin hal yang demikian. Muda berpoya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak sekali. Besok lah tobat. Ambo pengen menghabiskan masa muda ambo dulu. Ambo pengen menghabiskan masa muda. Nanti umur 40, 50 baru saya tobat, kembali ke masjid dengan salat berjemaah, puasa, haji. Ternyata belum sampai angan-angan tersebut, Allah panggil dia. Allah panggil. Gimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa berbekal? Tidak akan bisa lagi. Yang tinggal adalah penyesalan. Kalau sudah ajal meninggal datang kepada kita, yang tinggal hanya penyesalan. Penyesalan yang tidak ada ujungnya, Pak Ibu. Yang tidak ada ujung. Kalau di dunia kini kalau menyesal, mungkin bisa ada usaha yang lain kita kerjakan, tapi di akhir kalau menyasar, Pak Ibu, tidak ada lagi ujungnya. Misalkan Pak Ibu kalau di dunia misalkan berusaha, gagal usahanya, paling ngeluh, aduh kenapa saya buka usaha di sana, paling gigit cuma satu jari. Besok di akhirat tak kalah orang-orang menyesal, mereka bukan satu jari lagi yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya, Pak Ibu, kedua tangannya yang akan dimasukkan ke dalam mulut. Dibayangkan, Pak Ibu, penyesalan yang luar biasa. Merintih kepada Allah agar bisa dikembalikan ke dunia. Merintih. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan ambo ke dunia. Untuk Untuk berdagang? Untuk berpoya-poya? Untuk kaya raya? Bukan. Untuk bisa beramal soleh. Ini rintihan dari penduduk neraka.
dari orang-orang yang menyesal di akhirat. Mereka merintih kepada Allah agar bisa dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan, katanya. Aku akan beramal selain dari amalan dahulu aku kerjakan. Minta sama Allah. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, sudah terlambat. Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta, Bapak Ibu. Orang yang menyesal tersebut, yang tidak menggunakan umurnya di dunia di dalam kebaikan amal soleh, Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Allah berikan kehidupan yang sempit baginya di hari kiamat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dahulu, orang salat dibau panggilan salat dak nio salat do. Azan berkumandang, didengarkan namun tidak tersentuh hatinya untuk datang ke masjid. Tiba panggilan puasa enggak puasa. Tiba panggilan untuk membayar zakat, padahal dia adalah orang yang mampu. Dia mau pegang tuh harta, dia tahan tuh harta. Dengan menumpuk harta dia beranggap rasanya itu adalah bisa menambah kekayaan dia. Ingat Pak Ibu, di hari kiamat Allah bangkitkan, Allah berikan kesempitan hidup bagi dia, dan Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta, tak bisa melihat Pak Ibu. Kira-kira di dunia saja waktu toleh nikmat hidup Pak Ibu. Di dunia saja buta mata dia. Karena ada yang batanya buta, atau ada yang jual mata. Ada yang menjual mata Pak Ibu. Dibeli sekarang 2 miliar, 3 miliar. Mau enggak kita jual mata kita? Pak, ini apa jual mata Pak? Mau beli 2 miliar. Kira-kira ni ada apa jual? Tak, mau kita. Begitu luar biasa nikmat Allah. Namun besok orang-orang yang menyesal, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta di hari kiamat. Di dunia saja kalau kita butuh dan nikmat, bagaimana halnya dengan akhirat yang di sana, negeri yang pembalasan semua amalan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan kita di dunia akan kita lihat besok akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun Pak Ibu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang terlontar dari mulut kita di dunia ini Pak Ibu, besok di akhirat kita akan lihat balasannya. Tidak suatu ucapan yang kita lontarkan kecuali di sana ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat amal perbuatan kita. Lisan Pak Ibu, besok di hari kiamat dikunci rapi. Yang akan menjadi saksi siapa? Anggota tubuh kita. Tangan akan menjadi saksi. Mata akan menjadi saksi. Bahkan bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tuhaditsu akhbaraha. Pada hari kiamat, bumi akan memberikan kabar apa yang berada di atasnya. Siapa yang ada di atas bumi? Kita, manusia. Akan memberikan kabar kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kerajaan Pak Ibu? Walaupun awak bisa kini di hadapan teman-teman kita, di hadapan orang ramai kita bisa melihatkan kebaikan kita, namun ingat, apakah kita tak kala kita sendiri mampu enggak kita bertakwa kepada Allah? Apakah kita merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak kala kita tidak mampu di ketika surang-surang dengan mudah melakukan maksiat dan dosa, besok akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi semuanya. Anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini negeri akhirat. Dibangkitkan kita dalam keadaan buta yang tidak akan bisa melihat cahaya. Mau ke mana kita? Bagaimana kita akan
menuju tujuan kita, yaitu surga, sedangkan kita dalam keadaan buta, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan sampai tujuan, Pak Ibu. Tak akan sampai tujuan orang. Akan salah jalan kita. Ditanya, protes dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya bisa melihat, bisa nampak, matamu bisa mencelik. Bahwa kok kini dibangkitkan dalam keadaan buta? Protes sama Allah dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sudah datang peringatan kami kepadamu? Bukankah sudah datang nabi kami utus kepada kalian? Bukankah sudah datang ustaz yang menyampaikan kebenaran ini adalah kebatilan? Namun kamu melupakan itu semua. Fanasitaha. Kamu lupakan peringatan tersebut. Fakadzalikal yauma tunsa. Agacama. Baitu pulau ambuh. Baitu pulau. Kami akan lupakan kalian pada hari ini. Kami akan lupakan kalian pada hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita, setiap kita banyak-banyak mengingat kematian. Alam akhir itu ada. Kematian itu pasti akan mendatangi kita. Alam barzakh, alam kubur. Pertanyaan 3 malaikat yang akan mendatangi kita, setiap manusia, pasti akan terjadi pada setiap muslim ataupun orang kafir. Pasti. Yakin tak yakin Pak Ibu? Kelak akan menjadi keyakinan. Kelak akan menjadi kenyataan. Kini ya Wak, dunia adalah tempat kita mana? Alam nyata bagi kita. Nampak alam nyata. Dunia ni seperti ini dunia. Nampak. Alam akhirat masih menjadi angan-angan bagi kita. Dikabarkan alam akhirat itu besok ada timbangan. Ditimbang amal kebajikan dan amal kejelekan. Alam kubur ada. Ditanya oleh malaikat dengan 3 perkara. Adanya sirat nantinya di hari kiamat itu. Jembatan yang dibentangkan di pundak neraka jahanam. Siapa yang bisa akan selamat di sana? Orang yang selamat adalah orang yang bawa bekal yang banyak. Yang banyak membawa bekal, dia akan selamat menempuh jembatan sirat yang dibentangkan di pundak neraka jahanam. Tak kala tidak memiliki bekal, dia akan terjatuh ke dalam neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang sekarang belum menjadi kenyataan Pak Ibu. Kelak suatu saat akan menjadi kenyataan bagi kita semuanya. Alam dunia akan menjadi kenangan, alam akhirat akan menjadi kenyataan. Alam akhirat akan menjadi kenyataan. Yakin, tidak yakin Pak Ibu, akan menjadi keyakinan pada suatu hari. Tak kala kita ajal sudah dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama kita, al-maut wal fasil baina hadhihi dar wa darul qarar. Kematian adalah merupakan pemisah antara negeri dunia dengan negeri akhirat, negeri yang kekal abadi buat selamanya. Dunia sementara Pak Ibu. Bagaimana kita sampaikan tadi? Kalau tidak awak meninggal dunia, dunia akan meninggalkan kita. Pasti dan pasti. Adapun negeri akhirat itu adalah negeri kehidupan kita yang abadi buat selama-lamanya, hakiki, kekal abadi buat selama-lamanya. Maka setiap muslim yang cerdas, dia mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan setelah kematian. Inilah muslim yang cerdas Pak Ibu. Muslim yang cerdas tak kala dia manakala bisa mempersiapkan bekalnya menghadapi hari setelah kematian. Karena kematian pemisah antara dunia dan akhirat. Innal qabr, akan setelah kita mati masuk dalam kubur. Di dalam kubur itu awal persinggahan alam akhirat kita Pak Ibu. Innal qabr, kata Nabi, innal qabr awwalu manazilil akhirah. Bahwasanya kuburan merupakan
awal persinggahan alam akhirat. Kuburan merupakan awal persinggahan alam akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka perkara berikutnya setelahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur, tidak selamat, maka perkara setelahnya akan lebih sulit lagi yang akan dihadapi. Maka penting Bapak Ibu mempersiapkan bekal kita, memanfaatkan hidup kita sebelum datangnya kematian. Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa alaih, dan kematian merupakan pemisah antara waktu kita beramal dengan hari pembalasan amalan kebaikan. Amal pemisah Bapak Ibu. Awak ini dunia kini bisa beramal. Ada kesempatan kita untuk beramal. Di dunia inilah kita beramal, mempersiapkan bekal kita. Menjelang ajal kita datang. Adapun setelah ajal datang, tidak bisa buat amal Bapak Ibu. Ambo taubat ketika apa? Nafas sudah berada di tenggorokan, nyawa sudah berada di tenggorokan. Sudah apa? Ditutup pintu taubat, tidak ada lagi pintu taubat bagi mereka. Atau sudah terbitnya matahari di arah barat, sudah tertutup pintu taubat Bapak Ibu. Maka sebelum datangnya dua tanda ini, sebelum datangnya kematian, sebelum terbitnya matahari dari arah barat, mari bersegera kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga siapa? Ya. Baik Bapak Ibu, nih kajian kita lanjut sampai setelah Isya yuk. Yuk. Lanjut sedikit kita nanti. Ya, kalau ada pertanyaan nanti kita buka. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dulu, nanti kita lanjutkan pada Isya sebentar. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.